kepedean, podcast kepedean, podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast. Kepedean. Apa kabar semua teman-teman? Hari ini kita buat ini apa nih namanya nih? Apa? Acara apa? Acara apa ini? Ya, ini bahas-bahas tentang hobi teman-teman kita, Cong. Kita ngupload baru lagi hari ini. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga nanti ada yang hobi-hobi yang menarik ya, misalnya hobi macam-macam yang unik, boleh Oh, tuh. jualan cupang. Wah, ini juga Ini dia gua langsung jualan cupang nih. Ketahu sih. gue jualin umpannya aja lah. Cacing. Jadi hari ini kita nggak berdua lagi. Hari kita Iya. Wah, kita hari ini spesial, Cong. Woi, spesial karena ini enggak cowok lagi. Episode ke-13 nih. Iya. Kok 13 ya agak? Udah 13 episode lu nggak pernah nonton. Tahu. Mungkin menurut dia itu maksudnya tak nomor 13-nya. Oke lah. Kenalin dulu. Oke, halo semuanya. Nama gua aja ya. Iya. Nama gua Kosta. Panggilannya? Ya Kosta. Oh, Kosta. Kan manggil ada yang kos. Tangan Kosta. Kosta hari ini kita bakal ngebahas ini, Cong. Iya. Dia ini salah satu hobinya ngedance. Wih. Ntar di awal-awal kita tampilin dance-nya dia kali ya. Boleh. Ntar kita tiban ya dia ini. Oh iya, Cok, hari ini kita gua kan ngebahas hari ini soal dance nih. Gua tau lu kayak gua liat di Instagram lu nih ya. Dilihat nih ya sekarang. Gua kadang-kadang liat tuh dia suka bikin video. Video. Sebenarnya kalau gue tanya awal ketertarikan lu tuh kayaknya lu udah lama juga soalnya kan. Iya, atau lu mungkin sejak lahir langsung ngedance gitu. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya suka nari udah dari kecil. Oh iya. Sebenarnya, suka doang boleh dong. Boleh dong. Suka. Cuma bener-bener mulai difokusin banget itu kalau nggak salah sih tahun 2013 karena gue masuk ke sekolah tari sih. Oh, berarti waktu zaman lu 2013 tuh berarti udah kuliah dong ya harusnya ya? Iya udah kuliah. Berarti zaman SMA sekolah belum pernah sampai bener Baru gua sampai suka doang. baru Iya, cuma di rumah apa ya, sendiri lah belum- gitu. Mungkin belum tersalurkan gitu. Oh. Ya suka-suka aja gitu. Tapi kan kalau yang sekarang lebih apa sih karena masuk ke sekolah jadi lebih ya belajarnya jadi lebih bener-bener dari Serius basic gitu. Serius lah gitu juga ya. Iya. Tapi enggak maksud gue berarti dari sekolah SMP SMA nggak pernah ikut eskul kan kadang-kadang di sekolah kan ada juga Cong eskul dance masih gitu malu-malu, masih malu-malu. apa malu-malu gue di rumah aja lah. Sebenarnya pernah ikut. Cuma apa ya kalau dulu iya sih mungkin malu-malu kali ya. Kalau Jadi- sekarang udah nggak tau malu kayaknya cuma Lu mau di kamar Iya. gitu ya. dulu sih pernah ikut cuma nggak begitu difokusin banget sih nggak diseriusin lah gitu. Terus waktu dance kan juga waktu lu pas ikut basic tuh pasti dikenalin dong macam-macam misalnya ada wah ini ternyata ada genrenya nih. Wah, ada genre apa? Ada pop atau ada apa? Mungkin apa sih genre-genre di dance tuh macam-macam nggak sih? Sebenarnya banyak. Kebetulan kan ini masuk sekolah ya. Jadi sekolah itu benar-benar memang ngajarin dari basic banget gitu. Dan di situ tuh dikasih pilihan mau masuk ke apa namanya tertariknya kemana? Oh, genre mana gitu. Nah kebetulan karena sukanya kiblatnya suka yang apa ya lagu-lagu R&B gitu. Oh, R&B. Itu kan hip hop. Jadi akhirnya masuk ke hip hop. Oh, selain Gitu. hip hop itu ada apa lagi? Ada ini jadi ngomongin sekolahnya ya? Iya. Boleh dibahas Boleh sekolahnya? sedikit. Ya. Boleh. Silakan ya ambil alih gue pernah dulu apa Jadi di sekolah gue itu yang di Jessica Stage Dance School itu kan sekolahnya ada banyak genre untuk kalau peminatan maunya apa gitu. Nah, dia ada hip hop, ada sexy jazz. Sexy jazz itu kalau kita bilangnya sih lady style sih. Oh, Tapi ngomongnya sexy jazz, tapi bukan yang sexy yang Maksudnya gitu bukan maksudnya kan. lebih gemulai gitu ya? Bener nggak sih? Dibilang gemulai sih sebenarnya tetap ada power. Oh. Tapi lebih ngebawainnya itu di eksekusinya tariannya tuh lebih girly aja, lady style gitu. Lebih girly Tapi maksudnya. bukan seksi yang gimana-gimana Iya. ya namanya doang. Iya. Kayak gitu sih. Terus ada belly juga, ada belly dance, tarik perut yang dari langsung deh nanya itu. kita langsung mau perdalam gak gitu. Tapi gue nggak kesana justru, tapi lebih kayak
Dia juga ada belly, terus juga pernah ada kayak di hip hop tuh juga ada kayak break dance gitu-gitu. Jadi banyak sih sebenarnya. Tapi ya dari semua genre itu ya, menurut lu tuh dari kacamata lu, Kacamata gue. kacamata lu ya, jangan. Kira-kira orang itu lebih cenderung tuh suka yang mana gitu? Lebih populer yang mana? Lebih populer yang mana kan banyak tuh ya. Iya. Kebetulan juga sekarang kan lagi K-pop banget ya. Iya, Oh. K-pop. Di situ juga ada K-pop juga. Oh. Gue juga pelajari juga K-pop. Emang lagi sampai sekarang tuh kayak masih menjamur aja gitu. Tapi kalau misalnya dibilang peminatan sebalik lagi ke orangnya sih. Ini karena lagi musim aja. Iya, mungkin. Kan kalau orang udah bosen juga. Dangdut. Dangdut. Tarik perut. Itu susah loh. Susah Tarik ya? perut tuh susah. Oh, Maksudnya gampang ya? nggak cuma sekedar apa ya, dia ada tekniknya bener-bener. Ya gitu. Mungkin teknik pernapasannya lebih kali ya kalau Iya, perut karena ya. kan emang perutnya kayak bisa lo nari, badan lo sini nggak gerak, tapi pinggul lo tuh gerak. Bayang kalau kayak gimana? Nah itu gue juga nggak bisa sih. bisa patah itu tuh. Oke, berarti kan kita baru tahu nih, Cong. Gue baru tahu, gue kalau dance itu kan gue buta, Cong. Iya. Jadi nggak tahu lah, tapi gue baru tahu lo genrenya juga, biasanya ada genre-genrenya, nggak hanya musik, Cong. Iya. Iya, musik. banyak banget Kalau sih. musik kita tahu lah genrenya kan ada macam-macam, kalau ternyata dance itu ada genrenya juga. Nah kalau lu pribadi, lu sukanya influence lu dari Fansnya Iya. lu pribadi dulu. Nggak ada nggak? Ada nggak? Kalau misalnya dari luar negeri ya, Hmm. gue kebetulan suka sama Royal Family. Oh, gue nggak tahu tuh. Apa ya si Royal si Paris Gobel kalau iya. nanti coba di searching. Nanti Gue gua searching di searching. Google. Iya, Paris itu Gobel. terkenal banget dan memang dia tuh hip hop, terus juga apa ya, seneng liat powernya tuh gitulah gitu. Keren banget lah. Berarti itu kalau hip hop itu lebih condongnya ke Amerika berarti ya? Iya, lebih kayak Oh. western kan dibilangnya. Oh, barat banget lah gitu ya. Kayak gitu. Tapi emang dari sana nggak mungkin sih, Kus? Kalau dance itu emang maksudnya awal banget dari sana apa? Iya sih dari western sana sih kalau hip hop ya. Oh. Kalau hip hop, kalau tadi kan kayak Belly, berarti dari Timur Tengah karena dia emang spesialis apa ya, tarian Timur Tengah lah kayak gitu-gitu. Oh. K-pop udah jelas Dari Korea kayak Nah, gitu sih. Tapi kalau di Indonesia ada sih Indonesia yang bisa jadi panutan tuh. Indonesia. Sedikit banget kali ya? Iya sih, gua Satu aja deh, satu nama. Siapa Indonesia yang terkenal siapa, Kos? Agnes Mo. Oh, iya. Oh, Agnes mah multi talenta dia mah. Iya. Apa Dia aja keren bisa banget. dia mah. Iya sih. Tapi termasuk keren, Agnes emang keren, Cong. Apa aja ini? Nyanyinya oke, dance-nya oke gitu. Yang nggak oke apa yang nggak tahu gue. Oke semua kayaknya. Dia doang yang tahu. Iya. Tapi kayak perkembangan dance di Indonesia mah dari hari ke hari menurutnya emang makin bagus. Kalau dibilang bagus atau enggak ya sebenarnya sih balik ke ke penilaian orang sih Iya, saya- masing-masing. terus? Cuma kalau misalnya dibilang sekarang perkembangannya bagaimana, ya karena mungkin juga lagi pandemi juga ya. Orang kan di rumah nih kebanyakan. Nah kalau yang sekarang kebetulan teman-teman gue itu kan emang kebanyakan nari. Jadi ya isinya kalau di Instagram ya mereka nari. Gitu. Pelampiasan gitu ya. Kayaknya iya sih. Kayak berkarya lah ibaratnya. Daripada nggak Iya. daripada kita ngelakuin hal yang maksudnya yang nggak ngapa-ngapain, mendingan produktif gitu. Terus juga mungkin biar nggak kaku badannya Iya, kali ya. olahraga sekalian. Iya kayak gitu gini. tuh energinya bener-bener Iya. keluar banget sih. Tapi berarti kalau menurut tadi makin meningkat, gue nggak tahu meningkat apa nggak, tapi mungkin kalau meningkat berarti sekolah dance banyak di. Sekolah dance, ya banyak. Berarti kan kalau sekolah makin banyak sebenarnya kan secara nggak langsung sebenarnya kan banyak juga Cong peminatnya. Iya. Kalau gitu nggak sih? Kalau di daerah Jakarta aja lo tau ya ada berapa di daerah Jakarta? Ada berapa? Daerah Jakarta mungkin bisa lebih dari 5. Banyak juga termasuk banyak itu Iya. kalau 5 di satu cuman kota 5 mah. Apalagi ini kan sekarang kan lagi kayak ke K-pop nih. Jadi banyak juga peminatnya tuh banyak. K-pop tuh paling banyak. Kebetulan yang di sekolah gue ini juga yang K-pop tuh banyak banget. Rata-rata itu usianya berapa, Kos? Dari kecil sama apa udah? Dari kecil ada, dari usia sebenarnya kalau di sekolah itu diajarin dari usia 3,5 tahun sampai 3,5 tahun udah joget udah iya, itu lagi main apa men? Lagi main tanah. Kalau Iya, lu sendiri sekolah tuh namanya apa? Jessica Stage dan Itu di mana? itu di daerah Tanjung Duren. Oh, ntar ada Di samping kampus terus. Nggak jauh dari situ sih, dari Iya, Tanjung iya. Duren. Oh, berarti enggak, kalau menurut tuh kalau di tempat lu pribadi tuh Jessica Stage itu keunggulannya apa?
Keunggulannya, kita tuh memang bener-bener Misalnya lu punya anak nih, kayaknya situ bagus nih. Ini ceritanya gue marketingnya nih. Oh, iya dong. Gue ngomong nih ya. Oke. Kalau keunggulannya dari gue pribadi sih belajarnya bener-bener step by step. Jadi dia ada kurikulumnya. Jadi bener-bener kayak ngajarin ya nggak asal dicemplung misalnya gini, lo bawa anak lo nih, gue mau belajar terus tiba-tiba lo digabung sama teman-teman yang udah bisa, enggak, karena itu bikin anak insecure, psikologi banget ya, gitu, iya, jadi kalau misalnya di sekolah itu dia bener-bener dilihat dulu sudah pernah nari atau belum, kalau misalnya dia bener-bener nggak pernah nari sama sekali, ya udah nanti akan dikelompokkan masuk ke dalam kelas yang bener-bener basic, jadi bener-bener diajarin dari awal banget, gitu sih. Jadi kalau misalnya udah pernah nari ya, oh di kelas ini campur bareng yang ini nih, iya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak sembarangan langsung ya udah pokoknya nari aja. Karena itu beda lagi. Kalau itu ada juga yang ibaratnya nyampur level semua level, tapi levelnya itu disarankan dari yang beginner sampai yang tingkat advance. Pokoknya yang kayak gitu. Nah itu biasanya masuknya ke koreografi kelas. Oh, koreografi benar. Jadi bukan yang kurikulum gitu sih. Iya, mantap juga tuh kayak sekolah ya. Bener, gitu. ada kurikulumnya. Iya, jadi nggak sembarangan. Pengen, udah goyang boleh. Iya, nggak kayak gitu cowok, ada ininya berarti. Nah, lu udah ngajar juga di situ? Alhamdulillah iya. Udah berapa lama di situ emang? Kalau di situ sejak berdiri dong. Kalau misalnya join di sekolah itu sih dari tahun 2013, tapi kalau ngajar kalau nggak salah dari 2016-an sih. Oh jadi bener dia dari basic tuh dia dari situ berarti ya dari awal sekolah di situ. Terus 2013 3 tahun lu jadi istilahnya asisten gitu lah ya? Iya asisten dulu benar-benar asisten dulu. Asisten mengajar. Ditanya gitu. dulu sih sebenarnya gimana nih kamu kayaknya ada bakat nih untuk kayak misalnya ini mau nggak maksudnya kan nggak semua orang kalau nari itu mau share ilmunya. Ada orang bisa ya udah sekedar nari tapi dia belum tentu bisa mentransfer apa yang dia punya gitu. Nah akhirnya gue tertarik kayak yaudah deh belajar gimana nih tapi bener-bener diajarin. Nah itu diajarin bener-bener di guide dulu sama si miss-nya di apa bener-bener di step by step lah. Pas lagi ngajar nih dia nungguin jadi di pojokan jadi yang kadang ada insecure juga oke gue dilihatin nih gitu ya. Iya kayak gitu. Nah sampai akhirnya bener-bener dilepas gitu sih. Oh Dimas juga dulu pernah ditanyain punya bakat dia nih makanya bukan nyopet. Wah agak serem ya saya agak geser nih ya makanya gue udah tadi nggak mendekat nih. Iya agak harus dipegangin nih kantong. Enggak maksud gue berarti kalau menurut tuh tapi dari dance itu bisa buat hidup nggak Kos? Hidup tuh dari segi pendapatan. Apa jadi pengajar, apa jadi dancernya, apa jadi itu bisa di Indonesia sendiri lah. Di Indonesia kalau sendiri. Kalau di luar gue yakin udah pasti bisa, kayak di luar kayak bisa kali ya. Kalau di mana? Di luar negeri. Oh iya. Kalau di Indonesia menurut lu? Iya. Kalau di Indonesia kebetulan gue ngelihat maksudnya beberapa teman kan ada yang dia memang punya apa ya? Memang kerjanya dia benar-benar di company yang ya khusus nari. Oh emang ada perusahaan yang menyediakan jasa itu. Yes, jadi ibaratnya kalau misalnya kan kalau di TV kalau lagi ada acara gitu, mereka bisa kayak yang langsung ngontak nih si company itu, gue butuh dancer misalnya 4 orang gitu, butuh dancer 4 orang nih, buat kapan? Misalnya buat 2 hari lagi. Nah itu tuh harus siap, namanya juga company, gitu, profesional dong, gitu. Jadi ibaratnya ya gue nggak peduli lo gimana cara latihannya, yang penting ya karena kan emang perusahaannya gitu. Bergerak di bidang itu sebenarnya nggak usah kata gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus belajar tiap hari gitu. Iya, kalau kejar jadi gini sih. Tayang lah istilahnya. Sebenarnya kalau dia udah di company kayak gitu, dia nggak cuma belajar ketika ada, maksudnya latihan ya. Kita bilangnya latihan ketika ada event, tapi lebih kayak ya pokoknya dia nyetok, kita bilangnya nyetok. Iya. Ada lagu si A, si B, si C. Jadi begitu nanti ada si apa? Ada siapa orang dia ada project. Gue butuh ini nih, nanti paling kita cuma tinggal nanya konsepnya seperti apa. Misalnya, jadi tinggal lagu ini gimana? Gitu. Iya, nanti biasanya suka, bajunya bagaimana? Bajunya saya nggak mau yang kebuka ya, misalnya kayak gitu kan di TV. Nah gitu, itu dibahasnya tinggal kayak gitu doang. Berarti begini kali bahasa kasar kalau yang udah kerja di kayak begitu Kos. Berarti sama juga kayak band mungkin begini jadinya. Sebenarnya latihan lagunya sebenarnya itu doang sebenarnya. Jadi tinggal nanti permintaan apa kita cuma nyamain kira-kira mendekati ini, kita begini. Iya, kayak gitu. Jadi tinggal nih kita punya ada ini nih. Gini, lagunya yang penting saya ada lagu nih, nah nanti tinggal si pintar-pintar si dancernya ini nih untuk, yaudah deh kita coba gitu. Jadi nggak bener-bener apa ya,
kosong banget. Memang mereka juga udah harus berarti emang udah jadi hidupnya dia gitu. Jadi pekerjaan lah, begitu jadi pekerjaan. Tapi udah pure di situ berarti, Cong. Tapi kalau saat pandemi gini kali ya yang agak sulit ya. Yes, agak ini banget sih, emang parah banget. Bener-bener yang sempat ngelihat temen ya udah, jadi sempat yang biasanya private punya privatean ya, maksudnya ngajar akhirnya video gitu ya. Kayak gitu-gitu sih lebih. Karena kan event belum boleh. Gitu. Musik apa udah nggak boleh. Anak band, ya kan? Enggak, gue bukan anak. Kayak gitu loh. TV aja juga nggak ada penonton. Jadi sedih banget kalau acara-acara musik atau acara apa gitu. Itu berasa sih. Cuma tadi ada yang kelewat tuh. Kalau waktu lu ngajar, kan sekarang pandemi, itu gimana cara ngajarnya? Pakai Zoom. Iya, ketawa sih, ngintip ya. Iya, bisa pakai Zoom bisa. Enggak, karena semuanya pakai Zoom ya sekarang, Cong. Maksudnya itu apa aja? Kan kalau misalnya cuma sekolah, ini kan dance gitu. Sebenarnya tadinya kita kesulitan. Oh gitu. Kesulitan banget itu. Kita awal mula sih memang baru-baru kalau nggak salah bulan Juli. Yang pokoknya bener-bener akhirnya nggak boleh nih. Oh iya. Terus kita kan harus ngikutin sekolah, kan sekolah-sekolah juga pada nge-zoom. Akhirnya ya udah, si guru-gurunya ini termasuk gua kayak yang ya udah gimana nih, kita akhirnya coba kayak apa ya, kayak simulasi. Simulasinya gimana nih kalau misalnya gue pakai Zoom, ayo gerakan tangan. Memang ya susah banget sih, apalagi kalau ngajar anak. Kebetulan kan gue ngajarnya yang kelas teen, yang usia-usia 9 sampai 13 tahun. Wah, itu lebih capek banget ya. Lu kebayang nggak lagi ngajar terus tiba-tiba internetnya keputus, terus dia yang kayak cuma gini, "Miss, ini aku nggak bisa tahu, Miss nge-freeze, atau Miss tiba-tiba hilang, Miss tiba-tiba suaranya nggak ada," kayak gitu-gitu. Suka dukanya sih lebih kayak gitu pas lagi nge-zoom. Kalau lagi Covid gini tuh ya. Iya. Susah. Iya, apalagi mereka udah yang tapi akibat gitu. Covid ini kos buat lu pribadi sama teman-teman lah yang bergerak di bidang ini, banyak yang off akhirnya. Banyak yang off. Entah dari muridnya sendiri, entah dari yang pengajar, kayaknya gue nggak sebenarnya memang kalau yang namanya nari itu kan kebanyakan orang hobi. Iya. Nggak yang bener-bener kebutuhan. Oh, gue pokoknya harus nari. Kalau nari gue makanya nari. Nggak kayak gitu. Murid-murid kan gitu. Ada yang gitu, murid kan kayak dia nih. Murid kan dia. Gitu gue. Iya, jadi maksudnya kembali lagi ke individunya masing-masing. Tapi memang gue akuin sih makin kesini karena ya namanya anak ya, anak itu kan moody juga, kita bisa bilang jadi kadang ngelihat missnya, oh internetnya dia nggak bagus, apalagi kayak tinggal di apartemen yang internetnya rebutan misalnya kayak gitu. Nah itu berasa banget, dan makanya kebanyakan ada beberapa yang udahlah nggak usah nge-zoom dulu, jadi nunggu sampai benar-benar normal gitu ya beneran ya. Iya, ada yang juga mungkin anak kecil ya, aku nggak mau makan, aku maunya dance. itu serem sih tapi. Kamu kan kelebihan. Jadi enggak, jadi berarti kalau dari dancer itu suka dukanya apa, Kos? Sukanya dulu. Suka dukanya apa nih pas lagi pandemi? Suka ya, misalnya ya macam-macam. Wah, gue suka, uangnya banyak. Ini banyak pokoknya salurkan gitu misalnya. Sukanya. Apa kalau lagi mau manggung apa kan? Oh iya, sukanya sih yang pertama memang karena gue emang udah dasarnya suka banget, jadi apa ya, dan maksudnya nari itu kan kayak gue olahraga, gue suka olahraga. Kayaknya tuh gue kalau diam gini tuh gue suka udah getar gitu. Oh iya, gimana sih, nggak tahu deh, kayak pengennya tuh gerak. Nah sukanya sih kalau lagi pas ada project, terus ya kadang memang kalau latihan setiap hari capek ya. Iyalah. Maksudnya bener-bener yang ini, cuma apa ya, momennya itu loh. Momennya, terus kayak nanti ada flashback, terus ngeliat tahun lalu kita pernah pernah gitu. Nari di sini ya, kayak gitu-gitu. Kangen gitu. Iya bener, kangen kayak gitu-gitu sih. Dukanya nggak ada job. Nggak ada job itu pasti duka banget, Cong. Dukanya sih kalau gua sekarang sih lebih kayak gara-gara memang sekolah juga belum bisa buka. Jadi memang semuanya dikembalikan ke kelas online. Ya dukanya ya sedih nggak bisa ketemu teman-teman sih, lebih kayak gitu. Terus juga jadinya kangen masa-masa proyekan kayak gitu. Berarti benar sebenarnya nggak ada sama sekali ini ya. Kangen sama murid juga kali ya. Biasanya kan gitu. Biasanya interaksi langsung, bisa megang, bisa ngasih tahu kalau dia salah nih gerakannya. Kayak gitu. Ini tuh salah tuh mana yang mana miss yang mana gitu. Itu susah banget sih. Benar-benar yang kayak ngelihat ke kamera masih gini. Iya miss, lihat kamu tuh begini. Kan kadang
kamera itu angle beda, beda dong tangan. Kadang kita ngeliat kamu tuh sebenarnya ngadep mana, ke sana ke sana. Itu yang susah kayak gitu-gitu sih. Iya. Tapi udah banyak belum sih Kos kalau misalnya sekolah-sekolah itu kayak SD gitu udah ada eskul dance gitu? Apa pernah nggak dari tempatnya kerjasama juga nggak sih ke sekolah-sekolah? Kerjasama ke sekolah-sekolah. Bisa nawarin apa enggak? Enggak sih, enggak sampai kita. Karena kita berdiri sendiri sih. Karena emang sekolah kan, jadi berdiri sendiri. Jadi emang pure buka sendiri lah gitu ya? Buka sendiri. Jadi kalau katanya dance tuh jadi ini diri banget ya. Mungkin dia kalau jalan dari kamar tidur ke ruang makan mungkin ngedance. Nongkrong banget. Iya gitu kan iya. Ini gua gregetan nih gua gitu biasa kali. Mungkin. Iya, gua ke warung gitu. Tapi ada minat buat tari tradisional. Tari tradisional. Pernah nggak lu pernah? Proyekan lu gue pengen masuk sini. Waktu TK waktu TK. Tapi sekolah kan kalau tradisional suka disuruh. Iya. Akhirnya mau nggak mau ya mau gitu jadinya. Biasanya sekarang lah. Waktu lu sekarang ini pernah nggak dapat proyekan apa? Tradisional. Sekarang nggak ada kali dulu basicnya jam. Lebih ini sih, lebih mungkin pas di-combine aja sih. Jadi tetap ada ininya tapi di misalnya hip hop ketemu tradisional digabung gitu. Modifikasi jadi modifikasi ya. Kayak motor sih modifikasi. Dikombinasi Iya. Roti yang kemarin. Kayak gitu sih. Jadi kesimpulan nggak? Gue belum masuk kesimpulan deh. Apa? Jadi kalau teman-teman nih ada yang pengen ngedance sih Mas, ada yang pengen ngedance gitu. Lu kasih tips dong kira-kira apa kalau dia misalnya masih malu atau masih apa memotivasi mereka biar mereka tuh serius latihan masuk ke sekolah lu gitu. Oh iya, sebenarnya sih gini sih kalau gua pribadi tipsnya yang penting jangan ya memang kalau misalnya awal-awal malu, gua pun pribadi waktu pada saat pertama kali jujur malu ngeliat kaca aja gua malu. Karena kan kaca juga malu ngeliat lu. Iya kayaknya sih gitu. Jadi selalu nunduk. Itu pertama kali gua nari tuh nunduk, gua liat ke bawah terus. Gitu. Tapi memang kalau misalnya nari itu lo harus berani nge-explore, sering-sering ngeliat YouTube ya. Yang YouTube kan suka ada kayak apa ya style hip hop atau apalah, minatnya apa tergantung. Nah itu lihat dari situ gimana cara dia ngebawainnya, gimana cara dia present untuk gimana sih nari yang supaya orang itu enjoy ngeliat kita. Kalau masalah demam panggung mah itu udah hal biasa ya. Walaupun orang udah pro juga pasti ada nggak mungkin enggak. Iya, jadi teman-teman yang demam panggung ya pasti itu manusiawi lah. Iya wajar. Justru kalau nggak demam panggung, aku jadi pertanyakan sih. Berarti udah pede banget ya. Gua tuh nggak bisa, lo tetep aja. Udah mau nih tinggal naik. Itu gue masih yang kayak bisa ngomong misalnya tangan aku dingin misalnya karena pasti itu apa ya, kita kan punya tanggung jawab, nggak boleh salah, punya teman-teman satu grup. Iya, kalau kita salah ngacoin yang lain gitu. Nah iya kayak gitu. Tapi biasa kalau udah naik mah lupa semua. Iya. Kalau udah musik, udah apa kayaknya udah awal mau naiknya itu. Suasananya itu, suasana udah naik ikut biasanya. Iya benar-benar. Iya itu yang gue rasain. Dari panggung udah lupa. Teman-teman juga kalau mungkin latihan mungkin tadi dari Kosta juga itu misalnya di depan cermin dulu di rumah ya kan. Sering-sering referensi sih apa dari YouTube ngelihat siapa idolanya siapa, terus dilihat gimana. Ada IG-nya nggak? Ada IG-nya nggak? IG-nya ada. Ya nanti kita cantumin. Kalian ada mau privat kan kita nggak tahu. Oh iya. Langsung ke sekolah aja. Karena gua ngajar langsung di sana. Iya, maksudnya dari gelo tuh boleh nanya dari ke kita. Kita bingung. Kita tentu IG-nya. Jadi kesimpulannya berarti kalau di masa Covid ini buat dance juga efeknya besar juga Kos ya. Iya. Semua ini benar ya. Kita udah nanyain ke teman-teman yang lain juga. Yang jualan baju, karena kan hiburan. Mengumpulkan orang ya. Kerumunan. Siapa yang nonton gua kalau kan gak ada orang kayak gitu. Susah. Gak ada yang nonton. Siapa yang mau manggil juga? Iya. Jadi ya semoga cepat berlalu lah. Iya. Biar semua berjalan normal, yang dia bisa balik ke sekolahnya lagi, latihannya langsung ketemu. Iya. Karena kalau ketemu kan apa ya lebih enak gitu ngasih taunya. Tapi ada nggak sih hikmahnya dari COVID sendiri gitu buat sekolah dance atau dance projectnya sendiri? Kalau gue pribadi dulu ya, hikmahnya selama COVID selama pandemi karena harus di rumah aja mau nggak mau memaksa gue untuk lebih kreatif. Ibaratnya kan? Iya kayak misalnya apa ya yang simpel-simpel sih kayak misalnya tadinya gue nggak tahu gimana sih kalau misalnya nari nge-record sendiri tuh gue kan nggak pede walaupun gue udah ngajar kayak gitu-gitu tapi yang namanya nge-record sendiri itu tuh gue kayak gimana ya aneh gitu. Tapi akhirnya gara-gara semenjak pandemi karena gini
gue diharuskan ketika gue habis ngajar, gue harus nge-record ininya step by stepnya untuk anak pelajarin. Jadi gue akan send ke mereka. Oh, jadi mereka lihat sendiri. Lihat dari jadi habis gue ngajarin pas lagi Zoom, gue akan record ulang lagi yang gue pelajarin tadi untuk koreonya ya. Nanti gue akan sebar kasih ke mereka pelajarin lagi. Nah itu tuh kan tadinya gue nggak mau, akhirnya nggak mau sekarang. Lama-lama sekarang ya udah gue udah terbiasa ngeliat kamera, tadinya mah ya gitu. Iya, itu banyak kan hikmahnya kan pasti. Jadi sekarang kalau gue bilang gara-gara COVID ini bakal kedepannya digital makin naik, Cong. Iya. Tapi enak tau Kak, maksudnya kalau udah selesai abis latihan gitu, gue udah tinggal masuk kamar. Oh iya, kalau itu harus ini dulu, terapi dulu. Gitu doang. Iya, nggak pakai naik mobil ya gitu. Iya, capek gitu. di jalan sih gitu. Ya tapi kan tetap aja semoga cepat berlalu lah ya. Iyalah. Lama lagi. Kita bisa berkumpul-kumpul lagi kan? Iya. Kongko. Dan kongko digerebek sama Satpol PP. Bubar. Ya semoga udah cepat berlalu. Jadi itulah kalau teman-teman kalau pengen ngedance kayak Costa ada sharing-sharing Ya. ininya apanya step by stepnya seperti apa. Kalau mau nanti bingung apa bisa langsung kontak. Iya. Nanti IG-nya kita taruh di bawah. Iya. Langsung di kontak aja kan. Tapi apa kita ulangin nama sekolahnya apa? Jessica Stage Dance School. Daerah mana tuh? Daerah mana? Daerah Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren Raya nomor 19. Nggak jauh. Iya, nggak jauh. Nah, jauh dari mana? Dari mana ya? Kalau orang dari Bekasi. Kita ngomong nggak jauh aja pokoknya. Kalau yang mau Bekasi deket ya, dicari ntar. Yaudah, gitu teman-teman. Oke, kayaknya sampai di sini aja. Nah, Ini part 1, Cong. part 1 ya. Tentang hobi ya. Tentang hobi. Ntar lagi part 2 tentang Pokoknya hobi. ada hobi. Dia hobinya banyak, Cong. Koleksi cupang. Cupang tetangga. Bagus tau itu coba. Masa kita bahas Jepang, kita bahas Jepang ntar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Kepedean di episode ke-13 ini. Wih, 13 terasa. Ngeri. Kita rencana mau sampai 1000 episode. Mau ngalahin tukang bubur. Serem ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.